Di waktu sakaratul maut, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad. Waktu kita meninggal, dimandikan kita dan dikuburkan, apa yang ditanya? Ditanya siapa Allah, man rabbuka. Ditanya apa kiblatmu, ditanya pertanyaan-pertanyaan kubur. Setelah selesai, dibawakan gambaran dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Apa yang kau ketahui tentang Nabi Muhammad? Akhlaknya yang kau tahu apa? Kau merindukannya atau tidak di dunia? Pada saat kita di barzakh ditanyakan tentang Nabi Muhammad, menunjukkan Allah mempedulikan, mencintai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini untuk semua manusia harus mengenal Rasulullah. Alam barzakh menjadi alam di mana orang ditanyakan tentang Nabi Muhammad, dipentingkan orang-orang yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Ketika berdiri di pintu orang untuk ngetok pintu atau bertamu, bukan berdiri pas depan pintunya sehingga ngelihat ke dalam. Nggak boleh begitu. Tapi berdiri di samping. Ya, dan tidak menghadap dan melihat ke dalam. Nunduk ke bawah. Ketok pintu. Kalau emang dibukakan juga jangan ngelihat ke dalam sebelum diizinkan. Nabi ngajarin begitu. Jadi biasain sekarang kalau ngetok pintu orang bukan dari pas diri depan pintunya ngadep ke dalam, enggak boleh. Tapi diri di samping, tundukin kepala. Dia udah buka, dia keluar pun dia nggak boleh lihat ke arah dalam sebelum diizinin. Hukumnya dosa kalau enggak. Itu ente nggak punya hak untuk ngelihat ke dalam. Jelas. Kadang ada orang perempuan, ada keluarganya, ada ini, ada itu yang nggak mau dilihat sama orang. Jelas. Belum dipersilahkan masuk, ya tidak dulu. Cara makan Nabi itu indah, tidak makan kecuali kerasa lapar. Kalau terasa nikmat terus. Kalau kita bagaimana? Beragam-ragam model makanan. Yang paling nggak enak dulu dimakan dulu. Baik, makan diatur ya. Itu sumber penyakit kata baginda Nabi SAW. Sumber penyakit. Dan cara makan pun tidak mustahil itu menjadikan sebab penyakit. Meniup dan sebagainya. Makanya ikuti Nabi, nanti Allah akan berikan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat karena sambung dengan baginda Nabi SAW. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, ya diganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kaki kami ke dunia. Is prayer so powerful? It's powerful because it's you having a conversation with the God of this universe, but it's just so much more than that. It's you connected to the source of life. You're not just talking to someone that loves you, you're talking to the source of love. Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang, pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang gak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula aqartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf tanah, aku mau membangun masjid, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka.
Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah. Melimpah ruah. Kalau kita ingin optimis dalam hidup ini, lihatlah apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Apa yang kurang pemberian dari Allah? Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah kita saja. Kurang syukur. Kalau beramal kurang ikhlas. Kalau sedang diuji kurang sabar. Kalau ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulkan kurang ajar dari kita. Tapi Allah masih terus memberi kita kesempatan memperbaiki diri. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. In Indonesia, I was going through my horrible divorce. I was 31. I was in a terrible depression. I took myself to this tiny little island and decided I needed to spend 10 days in silence to try to have a truth and reconciliation hearing with myself because I was so full of shame and pain. I decided I wouldn't speak, not a word, for 10 days, and I didn't know anybody. I went and got a hut on a beach in this tiny little, very poor fishing island off of Lombok in Indonesia. And I got terribly, terribly sick with food poisoning. And my plan was to walk around the island every day because it was a tiny little island. And there was this one woman, this Muslim woman. I mean, when I say this island was poor, I mean what these people fished that day is what they ate for dinner that night. You know, and this one woman on the other side of this island used to see me walking, and she would put her hand on her heart and smile at me when I walked by, and I would do the same to her. And then I got really sick, and I was stuck in my cabin, dehydrated, terrified. I actually thought I had malaria, you know, and far away from anyone who knew me. And this woman came and found me. Something in her knew that I wasn't well. She'd seen me and she knew I wasn't doing well anyway. But when she didn't see me on my daily walk, she came and knocked on my door and saw the condition that I was in and went like this and came back an hour later with fresh food and fresh water for me. And I just started crying in her arms, and she held me in her arms like I was her child and just rocked me and took care of me. Did you even know her name? Didn't know her name, still don't. And by the way, she is my face of Islam. Whenever, you know, whatever conversation in the world is ever happening about Islam, she is my face of Islam. That woman who went across an island, knocked on every door in this little row of cabins till she found the person who she knew was suffering and came and took care of me. Oh my God. That was the most grace I have ever received in my entire life, because she had no relationship with me whatsoever, owed me nothing. This is truly God working through somebody's kindness. Wow. Kamu meniatkan sesuatu walaupun belum sampai kamu amalkan sudah dihitung oleh Allah pahala. Ini luar biasa ini. Sampai diceritakan ada seseorang lewat, di situ dilihat ada berapa gunung yang besar di sekitarnya. Dan dia mengatakan kepada yang di samping-sampingnya, seandainya gunung ini menjadi emas, niscaya gunung ini akan aku sodakohkan kepada seluruh penduduk yang ada di tempat ini. Walaupun menurut akal itu khayal, tetapi Allah tidak menyia-nyiakan keinginan dan niat hamba yang baik tadi. Ada seseorang yang mengatakan di dalam mimpinya, sampaikan kepada fulan ibn fulan bahwa niatnya tadi sudah dikabulkan oleh Allah dan dia mendapatkan pahala bersodakoh gunung emas untuk seluruh masyarakat yang ada di kotanya. Baru niat, itu kan baik. Jembatan Sirat yang dimana disebutkan oleh Rasulullah tipisnya seperti rambut yang dipotong menjadi 7. Yang dimaksud saking tipisnya, lebih tajam dari pedang. Bawahnya neraka jahanam. Dari kanan kirinya ada kalalib disebutkan, yaitu seperti badan ular dan kepala anjing yang menggigit orang-orang, menjatuhkan mereka ke neraka. Seperti rintangan yang Allah buat. Bagaimana kita berjalan di sana? Disebutkan 10.000 tahun perjalanan ke atas, 10.000 tahun datar, 10.000 tahun turun. Kapan kita bisa sampai? Bagaimana orang bisa lewat?
Nabi Muhammad SAW berkata di hadis yang sahih, ana masikun atau ana akhidun bihujazikum yaumal qiyamah. Aku memegang kalian dari pinggang kalian di hari kiamat yang dimaksud di jembatan Sirat. Kalau saya pernah berbuat salah, saya tidak bisa memperbaiki kesalahan saya. Tapi saya bisa memastikan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kali. Saya tidak bisa menghapus sejarah bahwa saya pernah gagal. Tapi saya bisa pastikan saya tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Hidup jangan nengok ke belakang. Percuma, hidup tatap ke depan.